Hamdan wa syukronillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Gimana kabarnya, sehat? Gimana kuotanya aman? Gimana beras di kosan masih ada? Gimana kabar keluarga kalian? Semoga sehat selalu. Dan semoga sekalian senantiasa tersenyum, karena tersenyum itu adalah sebuah ibadah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Dilan Imam Adilan, pengurus pimpinan pusat IMA Persis periode 2018-2021, diamanahi untuk sekedar mengulas, mereview bagaimana buku yang telah hadir di tangan kita semua dalam bentuk digital ini, yang berkaitan dengan 24 tahun IMA Persis 1996 sampai 2020, merefleksikan kiprah IMA Persis dalam mengelola sumber daya kader sebagai khadim ummah yang negarawan yang ulama. Buku ini diterbitkan oleh PP IMA Persis di Bandung, di Bandung, cetakan 1 Maret 2020. Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit kecuali kutipan. Kita akan mengulas sedikit bagaimana buku ini hadir, apa latar belakang adanya buku ini, apa motif dan tujuannya, dan kenapa narasi di buku IMA Persis dimunculkan kembali, dihadirkan kembali ke halayak kader-kader IMA Persis. Kata pengantar dari Ketua Umum PP IMA Persis bahwa IMA Persis harus merefleksikan ulang dirinya, dengan ruh yang baru, ruh yang benar-benar terbarukan. Karena misi seorang mujtahid ialah melakukan tajdidul Islam. Maka dalam konteks ini, kader IMA Persis harus memiliki spirit terbarukan berupa mentalitas yang lahir dari nilai kekaderan IMA Persis yang tangguh dilandasi dengan spiritualitas yang kokoh. Di 20 tahun ini, IMA Persis mengalami perkembangan signifikan, sebagaimana kawan-kawan tahu. Untuk tahun 2000-an itu masih orang tidak terlalu mengetahui lah IMA Persis. Udah dekade 2000 kesini, 2000-an lah, ada 2010 itu lebih pesat kembali ya. Itu mulai terdengar lah gaung IMA Persis di kancah nasional, dengan senantiasa terus memperbaharui infrastruktur maupun infrastruktur yang ada di IMA Persis. Itu pengantar dari Ketua Umum ya, bahwa semangat kita adalah semangat yang terbarukan. Jadi berbeda antara terbarukan dengan baru. Kalau terbarukan itu bisa senantiasa diperbaharui, akan terus-menerus ada ya. Seperti energi terbarukan itu. Yang baru itu sesuatu yang baru, sesuatu yang ada, yang awalnya sesuatu yang baru, sesuatu yang ada, kemudian lahir ya dengan sempurna, itu baru. Terbarukan itu terus menerus memperbaharui diri, mengupgrade diri. Itu kata pengantar dari Ketua Umum. Ini gambar dari aksi demo ya, Ahok kalau tidak salah 212. PP IMA Persis ikut terlibat di sana. Mukadimah ini saya yang buat, bahwa kader IMA Persis itu sama seperti dia harus mengenal kembali dirinya. Hadirnya buku ini bagi kader IMA Persis adalah upaya untuk lebih dalam mengenal jati dirinya sebagai seorang kader. Karena kita butuh basis pengetahuan ya. Seseorang itu tahu karena dua, dari basis pengetahuan dan dari basis pengalaman. Kalau pengetahuan itu berasal dari teks ya, yang itu bersumber dari dari gagasan ya, atau bahkan dari sumber nilai ya, contoh misalkan Al-Quran atau Wahyu. Dan basis pengalaman ini dari bagaimana orang menjalani diri sebagai seorang kader IMA Persis. Maka kita bisa melihat ini tidak hanya lewat verbal saja, bahkan mungkin kita menyaksikan gitu. Kita mendengar langsung pembicaraannya. Itu berasal dari basis sejarah ya, atau basis pengalaman.
Menurut Plato, jiwa manusia itu terbagi pada 3, ada nous, akal, ada tumus, gelora semangat, dan epitumia nafsu. Maka gunakanlah ketiga hal tersebut untuk memahami tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika ketiga potensi tersebut dalam jiwa manusia digunakan, maka kita akan memiliki semangat ya, yang akan mendorong keikhlasan dan juga keyakinan bahwa dengan keyakinan nanti Allah akan membantu kita dalam perjuangan kita di Hima Persis. Yang terakhir itu akal ya, yang pertama. Yang kedua adalah semangat, yang ketiga adalah nafsu atau epitumia. Karena dengan hasrat dan gelora yang tinggi, kita memiliki kesadaran untuk mewujudkan sesuatu yang besar gitu. Di antaranya adalah bahwa tujuan Hima Persis adalah mewujudkan atau terwujudnya peradaban ulul albab ya. Maksudnya adalah sebuah peradaban yang nanti itu diwujudkan oleh kaum atau golongan yang disebut dengan ulul albab. Dan peradaban ulul albab itu akan tercipta manakala tiang-tiang peradaban itu kita kuasai. Adanya peradaban itu tidak akan lepas dari adanya ilmu pengetahuan ya. Tidak disebut sebuah peradaban jika tidak ada ilmu pengetahuan yang maju, tidak ada ilmu pengetahuan yang menjadi dorongan utama bagi seseorang mencipta ya, menciptakan sesuatu. Ada penguasaan ekonomi di mana ketika ekonomi itu kuat, maka peradaban itu akan mudah didorong, akan mudah tercipta. Penguasaan sosiopolitik ya. Cuma kita memiliki pengetahuan, memiliki ekonomi yang kuat, tapi kita tidak punya kekuatan dalam basis sosiopolitik ya. Kita tidak punya pengaruh, kita tidak punya kekuatan berupa jabatan mungkin, diantaranya, dan kebudayaan. Maka siapa saja yang memiliki salah satu tiang, lalu kemudian yang lain memiliki tiangnya juga, terjadilah kolaborasi untuk mewujudkan peradaban ya. Nah, kader Hima Persis itu adalah kader-kader peradaban sebenarnya yang memiliki jiwa sebagai merasa diri ini sebagai khodimu ummah, yang melayani umat ya, yang negarawan, dia selalu melihat segala persoalan yang ada dalam negeri ini, dia analisis, dia pahami, dia berikan solusi, dan dia memberikan sebuah aksi yang nyata. Karena kader ulul albab hidup tidak hanya sekedar hidup, tapi dia memberikan kontribusi minimal bagi dirinya sendiri ya, merubah dirinya untuk menjadi seorang yang lebih baik, dan lebih umumnya adalah dia mampu memberikan sebuah perubahan yang besar bagi negeri ini. Sebagai negarawan dan sebagai ulama itu al ulama'u warasatul anbiya. Al ulama'u itu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Tentunya dengan ilmunya itu bisa memberikan kemaslahatan ya bagi dirinya di dunia dan akhirat. Dan motif adanya buku ini adalah upaya untuk bisa menyatukan serpihan-serpihan ya, sejarah atau naskah-naskah yang beredar di kalangan kader ya, kalangan senior dalam durasi 24 tahun ini. Saya kumpulkan ya, saya peras narasi yang panjang dalam artikel-artikel yang ada. Contoh misalkan ada artikel yang sangat populer dari Kang Irwan Soleh berupa sejarah Hima Persis, Kang Nijar, Kang Teten, Kang Deden Sarif, Kang Lamlam, dan lain sebagainya. Semoga dengan adanya buku tersebut, dengan ada tulisan itu, kalau kita kumpulkan menjadi tidak terpecah gitu narasinya, kita satukan dengan narasi yang satu saja. Daftar isi kata-kata pengantar Muqaddimah. Bagian 1 bicara soal sejarah Hima Persis, narasi historis, dinamika gerakan Hima Persis dari tahun 96-2016, kritik historis, interpretasi historis. Bagian 2 24 tahun Hima Persis, grand desain sumber daya kader Hima Persis. Bagian 3 profil ketua umum. Bagian 4 konsep nilai ulul albab ketrias politika. Bagian 5 visi Hima Persis. Bagian ke-6
Data Pimpinan Komisaris Daerah dan Wilayah, bagian ke-7, Galeri Album Penerima Persis. Nah, sejarah Hima Persis ini saya sambil satu teori ya, yang akan nanti mengkerangkai bagaimana narasi sejarah ini dihadirkan. Itu kerangka teori dari Giddens ya. Dia seorang sosiolog ya, yang membuat sebuah teori yang disebut dengan strukturasi. Maksudnya apa? Bahwa ada sebuah model strukturasi untuk menganalisis narasi sejarah dari sebuah organisasi. Bahwa Giddens ini bicara soal organisasi yang lebih spesifik, itu organisasi intelektual. Bahwa dalam sebuah studi sejarah ya, ada kontinuitas yang bersifat diakronik dan sinkronik. Nah, ini saya baca dari Yudi Latif ya, intelijensia kaum intelektual kalau tidak salah, bahwa studi ini melacak bagaimana tradisi-tradisi intelektual dalam rentang waktu yang panjang dengan cara melakukan uraian dan pemetaan ide-ide, peran dan persepsi diri kaum intelektual yang terbangun secara historis, melawan berbagai analisa kemungkinan tindakan dan kemauan aktor-aktor utama yang terlibat dalam pengembangannya. Dengan demikian, intelijensi atau para intelektual merupakan bagian dari sebuah proses historis di mana di dalamnya para aktor manusia membentuk kembali tradisi-tradisi kultural dan intelektual dalam konteks yang berbeda-beda. Jadi antara diakronik dan sinkronik itu dalam sebuah rantaian sejarah yang panjang ada pola yang benar, kontinunya itu terjaga. Dari mana? Dari tradisi kultural yang ada, yang beredar. Contoh di Hima Persis, nanti kita baca di halaman-halaman selanjutnya. Nanti kita akan amati bagaimana lahirnya Hima Persis itu lahir dari sebuah ide ya. Ide tentang apa? Ide tentang gagasan kaum intelektual yang disebut dengan gagasan ulul albab. Kenapa ulul albab identik dengan intelektualisme? Nah, itu kita bisa buka dalam beberapa tafsir bahwa ulul albab itu adalah ashabul uqul al-kabirah, sekelompok orang yang memiliki rasio akal al-kabir yang besar. Orang-orang yang produksi gagasan-gagasan besar. Nah, kita akan melacak bagaimana lalu kemudian ide-ide yang beredar seperti apa, peran orang-orang yang terlibat di Hima Persis seperti apa. Yang kemudian secara spesifik kita akan melihat tindakan-tindakan ya, ataupun kemauan dari para aktor utama. Katakanlah nanti kita akan buka dinamika gerakan ya dari lintas angkatan seperti itu, yang mereka terlibat dalam pengembangan organisasi Hima Persis ya. Maka ada beberapa poin yang inti bahwa organisasi intelektual itu adalah organisasi yang dibangun dengan ide. Kalau ada peran yang muncul, bahkan ide itu tidak hanya sekadar ide, nanti ide itu akan berbenturan dengan ide yang lain ya, sampai nanti muncul gagasan-gagasan tentang bagaimana Hima Persis ini seharusnya. Nah, seperti itu. Dan sumber data ini diambil dari tulisan Kang Irwan Soleh, Sekjen PP Hima Persis periode 2010-2013, berjudul Sejarah Hima Persis 1 yang turun lebih dahulu dibanding Sejarah Hima Persis 2 yang dihimpun oleh Imam Sofyan Abbas. Sumber data sejarah Hima Persis dikumpulkan dari fakta-fakta umum dan tulisan-tulisan kadar Hima Persis pada setiap generasinya yang masih tercecer dalam bentuk makalah atau tulisan-tulisan singkat. Nah, kita akan mempercepat ya. Jadi di Hima itu masih identik dengan tradisi lisan ya. Tradisi menulisnya masih sedikit sekali. Narasi historis akar pendidikan Persis dan geliat pendidikan tinggi.
adanya Muhammad Nasir yang mendirikan Pendis ya. Lalu kemudian Hasan yang membangun komunitas study club di mana Persis itu kemudian berkembang. Lalu kemudian Latif Muchtar yang berinisiasi untuk membangun kampus ya, yang dikenal hari ini dengan STIP Bandung. Dan Latif Muchtar sangat berperan besar ketika kemudian dia mengusulkan dalam sebuah muktamar bahwa harus ada sebuah wadah himpunan mahasiswa dan mahasiswa Persis yang nanti akan menjadi sayap gerakan dakwah Persis di kampus, seperti itu. Nah, di tengah perjalanan nanti ada dinamika di mana Prof. Latiful Hayat sebagai ketua umum PP Pemuda Persis menginginkan Hima Persis itu menjadi sub bagian dari divisi kemahasiswaan ya. Namun akhirnya ini tidak terjadi ya, karena mungkin dianggap bahwa kalaupun itu terjadi nanti akan ada banyak singgungan ya yang mungkin tidak kurang relevan ya, dengan Pemuda Persis sendiri, karena memang ruang lingkup dari gerakan Hima Persis adalah kampus, seperti itu. Sense of belonging dan cikal bakal Hima Persis ini lahir dari kesadaran ya, kesadaran intelektual. Karena apa? Lahir dari komunitas-komunitas intelektual yang ada di basis-basis kampus, yang di sana ada anggota ataupun alumni pesantren Persatuan Islam. Ada Himatul Alimin ya, di Bandung ada HIMAPI, Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam, ada AKMPI, ada Studi Holistika ya yang berubah dari HIMAPI, Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam. Dan di Garut muncul juga JMPI, Jaringan Mahasiswa Persatuan Islam Garut. Nah, komunitas yang berbasis intelektual di kampus ini muncul seiring dengan arus intelektualisme pada generasi muda Persis ya. Ditandai dengan banyaknya kader Persis yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Lalu kemudian resmi menjadi otonom pada 24 Maret 96, barengan juga dengan Hima Persis ya. Nah, kita akan lihat nanti dinamikanya antara lintas ketua Kang Isan, Kang Hairudin Amin, ada Atif Awaludin, Tuan Lam Pahala, Tan Reza Ansori, Tuan Nijar, dan Katan Iqbal Zilal. Ada kritik historis dan interpretasi historis. Kritik historisnya adalah bahwa Hima Persis itu lahir bukan atas asas sense of belonging ya saja gitu, bahwa Hima Persis itu lahir dari kesadaran intelektualisme dan gen intelektualisme yang turun dari Persis itu sendiri ya. Bahwa Hima Persis tidak hanya untuk menambah ya banyaknya organisasi ya, deretan panjang daftar ormawa di Indonesia. Melampaui itu, Hima Persis memiliki tanggung jawab terhadap masa depan Islam, masa depan pemikiran Islam, dan masa depan mahasiswa Islam. Cita-cita luhur Hima Persis itu merespon persoalan pemikiran, keumatan, kerakyatan ya. Nah, mungkin faktor-faktor itulah yang penting kemudian kita pahami, bahwa faktor internal kelahiran Hima Persis itu didasari oleh semangat pembaharuan dan perubahan pada jiwa-jiwa mahasiswa Persis yang tersebar di berbagai kawasan ya. Nah, seperti itulah jadi gabungan dari seluruh komunitas intelektual yang ada di mahasiswa Persis akhirnya menjadi poin penting bahwa Hima Persis itu lahir dari komunitas intelektual ya. Kritik historisnya adalah bukan hanya sekedar kumpulan paguyuban alumni pesantren Persis gitu, namun lahir dari asas ya,
kesadaran bahwa kita harus melanjutkan Persis. Kita akan menjadi gerakan sayap dakwah Persis di kampus dengan konsentrasi tadi terlibat dalam perubahan-perubahan yang ada, baik itu nanti perubahan yang ada di dalam dinamika pemikiran keislaman, pemikiran kebangsaan, keumatan, dan kerakyatan, yang pada akhirnya nanti mahasiswa Persis yang tergabung dalam Hima Persis ini akan sampai pada tujuan yang benar-benar mulia, yaitu terwujudnya peradaban ulul albab. Nah, interpretasi historis atau nilai-nilai dan keharusan berdasarkan data sejarah adalah bahwa intelektualisme itu adalah DNA dari Hima Persis itu sendiri. Ya. Maka tesis adanya Hima Persis sebagai sebuah bentuk kesadaran kultural itu terbentuknya kesamaan tradisi keilmuan, ya. Jadi bergabungnya beberapa komunitas keilmuan LKMPI, Studi Holistika, JMPI, dan Himatul Alimin itu tidak lain tidak bukan adalah kesadaran yang dibangun adalah kesadaran pentingnya menyambung tradisi intelektualisme, tradisi keilmuan. Nah, seperti itu, ya. Nah, di buku ini juga dijelaskan grand design dari PP Hima Persis untuk tahun 2018-2021, ya, dengan visi merefleksikan kiprah Hima Persis dalam mengolah sumber daya kader Hima Persis sebagai khadim ummah yang negarawan dan yang ulama. Kesimpulan singkat dari penjelasan yang telah saya paparkan sebelumnya, ada beberapa poin penting yang mesti kita sadari dan pahami, bahwa lahirnya Hima Persis itu adalah lahirnya harapan baru, semangat pembaharuan tajdidu islah, yang nanti Hima Persis berada di garda terdepan. Kesadaran yang muncul berdasarkan kesadaran sejarah bahwa Persis itu lahir dari studi kelam, ya, studi keilmuan. Lalu kemudian Hima Persis sebagai bagian dari otonom Persis memiliki kekhasan sebagai sebuah gerakan yang menyandarkan diri pada tradisi keilmuan. Karena sejarah yang ada ketika Hima Persis itu lahir adalah bagaimana bergabungnya beberapa kubu, ya, beberapa komunitas keilmuan mahasiswa Persis, LKMPI, Studi Holistika, Himatul Alimin, JMPI, bergabung dalam satu wadah yang disebut dengan Hima Persis. Maka di sana terjadi kesatuan, kesamaan yang sama, bahwa kita ini lahir untuk menjadi sebuah kaum intelektual, ya. Kaum intelektual yang meneruskan ruh Persis dan juga mengembangkan pemikiran Persis, mengembangkan pemikiran Islam untuk turut serta menjadi pemikiran yang benar-benar holistik, gitu. Karena Persis yang cenderung konservatif nanti akan didorong oleh kadar-kadar Hima Persis yang nanti pas kabar Hima Persis bergabung dengan pemuda Persis, bergabung dengan Dewa Tafkir, atau itu akan memberikan warna baru, spirit baru, bahwa Hima Persis itu akan menjadi salah satu aktor utama, ya, bagi Persis, ya. Terutama ketika kader Hima Persis sadar bahwa satu orang kader itu adalah kader merah, kader yang siap memperjuangkan peradaban, ya. Karena tujuan adanya Hima Persis adalah bagaimana Hima Persis menjadi inisiator terbesar dan memiliki saham terbesar dan mengupayakan dengan segala segenap kekuatan yang ada untuk mempersiapkan tiang-tiang peradaban dengan basis fondasi intelektualisme. Yang kedua adalah perubahan iklim politik, dan yang terakhir adalah transformasi sosial. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.